yang datang kepadanya pada waktu malam. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau di masa Advent, di minggu ketiga, itu kita mengenal yang namanya Minggu Gaudete. Ya, ini juga bersukacita sebenarnya artinya. Lalu di masa Prapaskah, minggu keempat, itu disebut Minggu Letare, Minggu bersukacita. Pada masa ini, gereja mengungkapkan harapan dan kegembiraan di tengah masa puasa dan pertobatan. Kita sampai di tengah perjalanan masa Prapaskah ini. Maka, ya, diberi bekal sukacita untuk melanjutkan perjalanan di masa Prapaskah ini. Saudara-saudari, Minggu Letare itu berasal dari, kalau masih di buku itu, di bagian awal, di nubuat Yesaya tadi. Di sana dikatakan, bersukacitalah hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita. Kata-kata Nabi Yesaya ini, saudara-saudari, ini sangat berarti. Kenapa? Karena Yesaya ini menyampaikan kata-katanya kepada orang-orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan. Bagaimana rasanya di dalam pembuangan? Pada masa itu, orang-orang Israel dipaksa untuk pergi ke daerah-daerah yang bukan tanah airnya, tetapi ke daerah wilayah-wilayah Babel yang ya mereka saling nggak kenal, disebar-sebar begitu, disebarkan begitu. Jadi mereka nggak saling kenal, dengan orang lain juga nggak kenal. Dan bagaimana perasaan mereka? Perasaan mereka itu terungkap dengan sangat luar biasa di Mazmur tanggapan tadi. Dikatakan di dalam Mazmur itu, di tepi sungai Babel, kami duduk dan menangis. Sungai-sungai Babel. Lalu kecapinya itu digantungkan di pohon begitu, ibaratnya. Digambarkan begitu. Mereka menangis karena ya mereka tidak lagi di tanah mereka. Mereka tidak lagi
kota Yerusalem sudah dihancurkan orang-orang Babel. Bait Allah yang mereka junjung tinggi sudah diruntuhkan oleh orang-orang Babel. Jadi mereka sudah enggak punya apa-apa lagi ketika mereka berada di Babel. Maka di tepi sungai mereka menangis. Dan lebih sedihnya lagi, mereka ini dihina oleh orang-orang Babel. Cara menghinanya bagaimana? Nyanyikan bagi kami lagu tentang Yerusalem. Nyanyikan lagu sukacita tentang Yerusalem. Bayangkan, Yerusalem sudah hancur, sekarang mereka harus menyanyikan lagu sukacita tentang Yerusalem. Ini kesedihan yang luar biasa, saudara-saudari. Maka ketika tadi Yesaya berkata, bersukacitalah Yerusalem, itu sangat berarti kata-kata ini. Karena apa? Ya ini ibaratnya juga sedang di tengah perjalanan. Mereka sedang di tengah perjalanan menderita mereka itu. Akan ada masanya, yang tadi di bacaan kitab Tawarik tadi, akan ada masanya bahwa mereka akan pulang. Akan ada masanya mereka akan kembali ke tanah airnya pada waktu nanti Raja Kores dari Persia itu. Ini berarti bagi mereka, ini suasana yang menjadi harapan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka sekarang merasa yakin bahwa Tuhan tidak melupakan mereka ternyata. Mereka yang selama ini merasa ditinggalkan, diabaikan oleh Tuhan, mereka akan kembali. Saudara-saudari, pada Perang Dunia Kedua lalu, itu ada orang-orang Amerika yang ditahan di daerah kerja paksa, kamp konsentrasi di Jerman. Lalu 3 hari sebelum itu mereka sudah mendengar kabar bahwa ya di kamp konsentrasi itu sangat-sangat berat ya situasinya. Sangat-sangat sulit, mereka di sana itu tidak ada harapan. Tidak ada harapan, semuanya sudah menunggu mati aja, itu tinggal menunggu mati. Dan lalu mereka mendengar kasak kusuk, mendengar berita bahwa tentara Rusia sudah mengalahkan mereka. Sudah mengalahkan orang-orang Jerman. Berita itu sudah menyebar di antara orang-orang Amerika di kamp konsentrasi itu. Selama 3 hari terakhir, mereka masih akan mengalami siksaan yang berat oleh orang-orang Jerman. Tetapi kabar sukacita ini, itu memberi harapan kepada mereka. Memang, mereka masih akan mengalami itu sebelum nanti tentara sekutu datang. Tetapi di masa 3 hari ini, mereka sekarang sudah punya harapan bahwa nanti kita akan segera bebas. Dan ini yang dirasakan oleh orang-orang Babel. Orang-orang Israel yang ada di tanah Babel tadi. Saudara-saudari, pengalaman Babel ini, ya kita bisa belajar banyak dari sini ya. Bisa belajar banyak dari pengalaman orang-orang Israel di Babel ini. Kenapa? Karena ya mereka salah sendiri sebenarnya. Salah mereka sendiri. Mereka melawan Tuhan dan macam-macam, akhirnya dihukum di Babel selama 70 tahun. Tetapi ketika mereka sekarang akan pulang, mereka tahu apa artinya tanah air. Mereka tahu apa artinya bangsa mereka. Mereka tahu apa artinya tempat ibadah mereka yang sudah hancur sekarang ini. Mereka tahu apa artinya kemerdekaan. Mereka tahu sesudah penderitaan yang begitu lama, apa artinya sukacita. Dan itu, saudara-saudari, mungkin sering terjadi pada kita. Kita kadang-kadang baru tahu artinya sesuatu atau seseorang, itu sesudah sesuatu atau seseorang itu enggak ada lagi. Baru tahu artinya, betapa berartinya sesuatu itu. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari pengalaman Babel ini, di tengah penderitaan yang semacam itu,
ternyata Tuhan masih berbuat sesuatu. Kalau mereka tidak mengalami penderitaan itu, mereka tidak akan mengalami dalam tanda kutip mujizat dibebaskan Tuhan. Dan justru karena pengalaman penderitaan itu, mereka mengalami mujizat. Dan saudara-saudari, ini juga seringkali kita alami. Tentang, ya, kita dalam situasi sulit, justru nanti akan melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari, itu alasan sukacita orang-orang Israel di tanah pembuangan. Dan bagi kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti Kristus, hari ini kita ditunjukkan kepada kita apa yang juga harusnya menjadi alasan sukacita. Tadi Injil Yohanes menyebutkan karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini alasan sukacita yang ditunjukkan oleh Yohanes kepada kita. Saudara-saudari, mungkin kita ayat ini tidak terlalu berefek kepada kita. Masa mau bersukacita karena kasih Allah yang besar? Enggak terlalu merasa. Mungkin kita punya banyak alasan lain kenapa kita bersukacita. Akan tetapi, saudara-saudari, mungkin suatu saat nanti kita akan mengerti mengapa kita harus bersukacita. Kalau kita ingat siapa diri saya dan siapa Tuhan yang mengasihi saya. Kalau kita ingat seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus tadi, saya ini hanya ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Mungkin suatu saat nanti kita baru sadar, baru mengerti mengapa Allah harus berkorban semacam ini. Mengapa Allah harus memberikan anaknya yang tunggal. Mungkin suatu saat nanti kita baru mengerti bahwa keselamatan dan Tuhan itu bukan sesuatu yang murah, apalagi murahan. Mungkin suatu saat nanti baru kita akan mengerti apa artinya saya ini sebagai orang berdosa dan Tuhan adalah Dia yang Maha Kudus. Mungkin suatu saat nanti kita baru akan mengerti. Tetapi saudara-saudari, walaupun mungkin saat ini kita masih merasa sulit untuk melihat ini, untuk bersukacita karena ini, baiklah kita belajar bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia mengasihi kita. Belajar bersyukur melihat karunia-karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudari, dengan demikian kita makin hari menjadi orang yang mencintai terang, mencintai cahaya, supaya nanti hidup kita pun semakin lama juga semakin memancarkan cahaya itu. Tuhan memberkati kita semuanya.